Bismillahirrahmanirrahim. Furudus sholati. Nah, sekarang kita membahas fardu-fardunya sholat. Itu apa saja? Nah, ini juga harus diketahui oleh setiap orang Islam ya. Yang pertama yaitu an-niyat. Jadi niat. Wa takbiratul ihrami ma'an niyati, dan juga takbiratul ihram. Allahu Akbar, itu dalam hatinya niat dibarengkan dengan takbiratul ihram. Dan selanjutnya wa qiraatul Fatihati bil basmalati, yaitu fardu yang selanjutnya itu membaca Fatihah dengan bismillah. Wat tasdidatil arba'asyarata, dengan dan dengan tasdidnya Fatihah sebanyak 14. Jadi harus membaca Fatihah dengan bismillahnya. Itu kalau madhab kita, madhab Syafi'i, wajib membaca bismillah, itu wajib. Jadi kalau ada orang madhab Syafi'i sholat tidak membaca bismillah, ya maka sholatnya tidak sah. Di samping itu juga harus tadi disebutkan menjaga tasdidnya Fatihah itu harus jelas, seperti iyyaka na'budu, tidak boleh iyyaka na'budu, maka itu nanti sholatnya tidak sah. Wa ikhrajud dadi minadh dha'i wa laysa fil Fatihati dha'un, dan juga yaitu mengeluarkan atau membaca huruf dot sesuai dengan makhrajnya, tidak boleh dibaca dha. Contohnya waladdallin, tidak boleh dibaca waladzallin, diganti makhrajnya huruf dha, maka itu tidak sah nanti Fatihahnya. Kalau Fatihahnya tidak sah, maka sholatnya tidak sah, karena di dalam Fatihah di sini disebutkan tidak ada huruf dha. Tsummar ruku'uh, kemudian fardu yang selanjutnya yaitu ruku'. Wa yajibu ayyan haniya bihaitsu tanalu rahatahu rukbataihi. Paling sedikitnya ruku', yaitu apa wajibnya? Yaitu menunduk yang sekiranya telapak tangan ini bisa sampai ke dengkul, meskipun tidak ditaruh di dengkul. Jadi menunduk sekiranya telapak tangan ini sampai ke dengkul, maka itu sudah mencukupi. Namun yang paling sempurna itu harus punggungnya harus lurus seperti papan dan kedua telapak tangan ditaruh di dengkul. Wa yatma'innu fihi wujuban hatta taskuna a'dha'uhu. Di samping harus ruku, di dalam ruku juga kita harus tumakninah. Wajib tumakninah. Yang mengatakan wajib. Jadi wajib tumakninah. Apa tumakninah? Yaitu diam. Diam selama ruku. Paling sedikit diamnya itu yaitu dikira-kirakan membaca subhanallah. Itu harus diam tumakninah. Itu hukumnya wajib. Jadi tidak boleh Allahu Akbar langsung berdiri, tidak ada tumanina, maka nanti sholatnya tidak sah. Tsummal i'tidalu wa yatma'innu fihi wujuban. Kemudian setelah ruku yaitu i'tidal, yaitu berdiri. Berdiri juga di sini harus tumakninah juga. Dan selanjutnya tsummas sujudu marrataini. Kemudian setelah i'tidal yaitu sujud 2 kali. Sujud yaitu meletakkan 7 anggota, yaitu dahi, kemudian 2 telapak tangan, 2 dengkul, dan 2 kaki. Wal julusu bainas sajdataini wa yatma'innu wujuban fil kulli. Dan juga duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Jadi sunatnya duduk iftirosh. Di dalam duduk di antara 2 sujud ini sunatnya duduk iftirosh. Dan juga wajib di 2 sujud ini dan duduk di antara 2 sujud ini wajib tumakninah juga seperti ketika ruku dan i'tidal. Wa yaf'alu baqiyar raka'ati kadzalika. Begitu seterusnya, itu kalau sholat subuh yaitu 2 rakaat, kalau sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat duhur, isya, dan asar itu 4 rakaat. Wat tasyahhudul awwalu wa qu'uduhu sunnatun. Dan
tasyahud awal dan duduk di tasyahud awal, yaitu sholat maghrib dan sholat yang 4 rakaat, itu tasyahud awal dan duduknya itu hukumnya sunat. Contoh, ada seorang sholat kok dia tidak tasyahud awal, setelah rakaat kedua dia setelah sujud dia langsung berdiri pada rakaat kedua, langsung baca Fatihah lagi, ya maka itu tidak apa-apa, namun disunatkan untuk sujud sahwi, itu kalau lupa. Wat tasyahudul akhiru wal julusu fihi fardun. Yang wajib atau yang fardu yaitu adalah tasyahud akhir, dan duduk di tasyahud akhir itu yang fardu, yang wajib, tidak boleh, tidak harus dikerjakan. Kalau subuh itu hanya ada satu tasyahud akhir aja. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudi wa qabla salami fardun. Dan membaca salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud, yaitu dalam tasyahud, itu hukumnya fardu. Jadi setelah baca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatullah, kemudian assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian setelah baca syahadat, kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu yang wassalat itu wajib ya, sholawat pada Nabi Allahumma sholli ala Muhammadnya itu wajib, jadi fardu, masuk fardunya sholat. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudi wa qabla salami fardun. Dan sedangkan membaca salat pada ahli Nabi, pada keluarganya Nabi, ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu hukumnya sunat. Jadi kalau semua asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, cukup sampai sana, kemudian salam, yaitu udah mencukupin pada fardunya, pada rukunnya salat. Kemudian yang terakhir wassalamu minas salati fardun. Kemudian rukun yang terakhir yaitu membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Wa aqallu salami assalamu alaikum. Paling sedikitnya membaca salam yaitu assalamu alaikum. Cukup. Assalamualaikum itu udah cukup. Wa aqallu tasyahhudil wajibi, paling sedikitnya tasyahud yang mencukupi untuk sholat ya. Paling sedikit wajib tasyahud yang harus dibaca oleh orang sholat yaitu ini, at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu paling sedikitnya tasyahud, itu sudah mencukupi pada sahnya sholat. Wa aqallu sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad. Ini paling sedikitnya sighat atau lafaz sholawat itu Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah cukup. Wa yanbaghi ayyatiya bis sunani jami'iha wa hiya katsiratun jiddan. Dan juga di samping harus mengerjakan ini fardu ini wajib, rukun-rukun sholat, itu sunat juga untuk melakukan sunat-sunatnya sholat, baik sunat hayat atau sunat amat semua. Wa yanbaghi li'tina'u bil ikhlasi wa wal 'amalu lillahi wahdahu. Juga di samping itu kita harus melaksanakan sholat ini dengan ikhlas. Apa ikhlas? Yaitu al-'amalu lillahi wahdahu, mengerjakan sesuatu itu hanya murni karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena yang lain. Wa yanbaghi al-huduru wa huwa ay ya'lama bima yaqulu wa yaf'alu. Juga di samping itu disunatkan untuk mengetahui apa yang dibaca dan dikerjakan. Jadi kita harus tahu gitu. Kita bismillahirrahmanirrahim, pikiran harus konsentrasi, sunat. Jangan sampai kita tahu-tahu dah ruku, tahu-tahu dah berdiri, tahu-tahu dah salam, lupa semua apa yang dikerjakan dan apa yang dibaca. Kemudian wal khusyu'u, dan juga khusyuk. Wa huwa sukunul a'dha wa hudurul qalbi
wa tadabburul qiraati wa tafahhumuha. Fa innama yataqabbalu Allahu minas sholati biqadril huduri. Juga di samping itu sunahkan untuk khusyuk. Bahkan menurut Imam Ghazali khusyuk ini hukumnya wajib. Apa khusyuk? Yaitu sukunul a'dha, tenangnya anggota. Jadi kita ketika sholat kita merasa berhadapan munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tenang sholat, tidak gerak-gerak menoleh kanan kiri, tidak. Jadi itu khusyuk. Wa hudurul qalbi, dan hadirnya hati. Hadir hati, menghadirkan hati bahwa kita berada di hadapan Allah, kita munajat pada Allah. Wa tadabburul qiraati wa tafahumuha, dan angen-angen dengan bacaan yang kita baca seperti Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, angen-angen artinya, maknanya. Wa tafahumuha, dan mencoba untuk memahami apa arti dari yang kita baca di dalam sholat. Fa innama yataqabbalu Allahu minas sholati biqadril hudur, karena sesungguhnya Allah menerima sholat kita sesuai dengan hadirnya hati kita di dalam sholat. Makanya dalam hadis itu ada yang diterima hanya separuhnya sholat, ada yang diterima hanya seperempatnya, karena orang sholat itu kadang jarang yang bisa khusyuk dari Allahu Akbar sampai salam. Itu kecuali orang-orang yang tinggi, orang wali, ulama. Kalau seperti kita ini masih harus banyak berusaha, banyak lupanya. Tapi jangan menyerah, kita harus terus berusaha minta pada Allah agar diberi khusyuan dalam sholat. Wa yahrumur riya'u fi sholati wa ghairiha wa huwal amalu li ajlin nas. Juga haram melaksanakan sholat itu karena riya. Apa riya? Yaitu al-amalu li ajlin nas, mengerjakan sesuatu, mengerjakan sholat karena manusia, bukan karena Allah. Itu haram. Wallahu a'lam bishawab.